Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Thalita Novelia Aristawati dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kuningan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang 8 standar nasional pendidikan. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Administrasi Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Ajin Taufik MPD. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau disingkat SNP adalah standar atau kriteria minimal terkait sistem pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia. Ada 8 indikator Standar Nasional Pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Seluruh 8 standar pendidikan tersebut berlaku bagi seluruh instansi pendidikan yang ada di Indonesia, mulai dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan program kesetaraan seperti kejar paket A, B, dan C. Selanjutnya, tujuan Standar Nasional Pendidikan. Tujuan dibuatnya Standar Nasional Pendidikan ini adalah untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan seluruh kehidupan bangsa serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Standar ini nantinya digunakan sebagai dasar dalam pembuatan perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan pendidikan yang sejalan dengan tujuan menciptakan pendidikan Indonesia yang berkualitas. Selanjutnya, fungsi Standar Nasional Pendidikan. Fungsi dari Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Selanjutnya, 8 indikator Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama, standar isi. Yang kedua, standar proses. Yang ketiga, standar kompetensi lulusan. Yang keempat, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan. Dan yang kedelapan, standar penilaian. Langsung saja kita bahas yang pertama, yaitu standar isi. Standar isi mencakup komponen materi dan tingkat kompetensi minimal yang dimiliki oleh siswa pada suatu jenjang pendidikan. Standar isi memuat beberapa hal, yaitu kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP, dan kalender akademik. Dengan kata lain, standar isi merupakan standar yang mengatur materi dan kompetensi dari suatu jenjang pendidikan demi terwujudnya lulusan yang kompeten. Secara lebih jelas, segala hal yang berkaitan dengan standar isi dibahas dalam Peraturan Menteri atau Permen yang berikut. Yang pertama, Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006. Yang kedua, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2007. Selanjutnya, yang kedua ada standar proses. Standar proses ini berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran di masing-masing jenjang pendidikan. Dalam menyelenggarakan proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan harus melakukannya dengan interaktif, inspiratif, menyenangkan, dan partisipatif atau mengikutsertakan peserta didik dalam proses pembelajaran. Segala hal mengenai standar proses dibahas lebih lengkap dalam Peraturan Menteri atau Permen berikut ini. Yang pertama, Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2007, yang kedua ada Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2008, dan yang ketiga Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 2008. Selanjutnya, yang ketiga ada standar kompetensi lulusan. Standar ini berkaitan erat dengan kriteria kemampuan lulusan dari suatu instansi pendidikan. Setiap peserta didik yang lulus dari suatu jenjang pendidikan diharapkan memiliki kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai dan sesuai dengan standar yang berlaku. Standar kompetensi lulusan ini diatur dalam Peraturan Menteri sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006. Selanjutnya, standar kompetensi lulusan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, jenjang pendidikan dasar. Difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik.
Yang kedua, jenjang pendidikan menengah umum difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Yang ketiga, jenjang pendidikan menengah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Dan yang keempat, jenjang perguruan tinggi difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, dan serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Selanjutnya, yang keempat ada standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas untuk mendidik, membimbing, mengajar, menilai para peserta didik, sedangkan tenaga kependidikan adalah semua orang yang terlibat dalam suatu instansi pendidikan, mulai dari kepala sekolah, tenaga laboratorium, tenaga administrasi, dan tata usaha, pustakawan, pengawas sekolah, dan sebagainya. Baik pendidik maupun tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang sesuai agar tujuan pendidikan bisa tercapai. Kualifikasi akademik yang dimaksud adalah syarat minimal pendidikan yang harus dimiliki. Tidak hanya kualifikasi akademik, seorang pendidik juga harus menguasai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Dan standar pendidik tenaga kependidikan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berikut ini. Yang pertama, Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 16 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 24 sampai 27 Tahun 2008, Peraturan Menteri Nomor 40 sampai 45 Tahun 2008. Selanjutnya yang kelima ada standar sarana dan prasarana. Demi berlangsungnya proses pembelajaran, setiap instansi pendidikan perlu memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang proses pembelajaran yang berkelanjutan, teratur, dan juga nyaman. Dalam standar ini diatur mengenai sarana dan prasarana yang wajib dimiliki oleh setiap satuan pendidikan. Sarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku atau sumber belajar lainnya, perlengkapan habis pakai, dan perlengkapan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang proses pembelajaran. Prasarana pendidikan yang wajib dimiliki meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang TU, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, kantin, tempat olahraga, tempat ibadah, dan ruangan lain yang diperlukan untuk kelancaran proses pembelajaran. Standar sarana dan prasarana diatur lebih lanjut di Peraturan Menteri berikut. Yang pertama, Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Menteri Nomor 33 Tahun 2008, dan Peraturan Menteri Nomor 40 Tahun 2008. Selanjutnya, yang keenam ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh pemerintah daerah, dan standar pengelolaan oleh pemerintah. Hal-hal yang berkaitan dengan standar pengelolaan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah. Yang ketujuh ada standar pembiayaan. Proses pendidikan bisa terselenggara karena adanya pembiayaan yang berkelanjutan. Peraturan yang mengatur lebih lanjut mengenai standar pembiayaan adalah Peraturan Menteri Nomor 69 Tahun 2009. Pembiayaan dalam dunia pendidikan terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, biaya investasi. Biaya investasi adalah penyediaan sarana dan prasarana, biaya untuk pengembangan sumber daya manusia, dan biaya untuk modal kerja tetap. Yang kedua ada biaya personal.
Biaya personal adalah biaya yang dibayarkan oleh peserta didik agar bisa mengakses pendidikan secara berkelanjutan. Yang ketiga, ada biaya operasi. Biaya operasi pendidikan adalah gaji serta tunjangan untuk pendidik dan tenaga kependidikan, perlengkapan habis pakai, termasuk juga biaya listrik, air, koneksi internet, dan sejenisnya. Yang kedelapan, ada standar penilaian. Ini mengatur segala hal yang berkaitan dengan prosedur penilaian pada peserta didik. Penilaian dilakukan untuk mengukur keberhasilan pemahaman peserta didik dan keberhasilan proses pembelajaran selama ini. Penilaian pendidikan terdiri dari 3 bagian, yaitu penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian oleh satuan pendidikan atau sekolah, dan penilaian oleh pemerintah. Secara lebih lanjut, standar penilaian pendidikan ini diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.